ada 5 malam. Jika kita berdoa di malam itu, Allah tidak tolak doa kita. Malam apa saja tuh Nabi sabdakan dalam sebuah hadisnya. Yang pertama, awal 1 Rajab. Yang kedua, doa di setiap malam Jumat. Alhamdulillah kita selalu hadir di sini. Ada kegiatan taklim malam Jumat di Masjid Tangkuban Perahu. Malam Idul Adha yang kelima, pertengahan bulan Sya'ban. Malam Jumat depan kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal masyarakat Jakarta dengan istilah nisfu Sya'ban. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mudaya wasi'al karami Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Sya'ban allati yubraku biha kullu amrin hakimin wa yubram srifanna minal bala'i ma a'lamu wa ma la na'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatilah hadratin Nabil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin bi barakati syahri Sya'ban. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua khusus untuk Bapak Haji Fauzi Bowo. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga. Barangkali ada di antara keluarga kita yang sedang menderita sakit, semoga Allah Ta'ala angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah dapat kita laksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, kita umatnya, semoga senantiasa ada di bawah naungan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wat. Ada 5 malam jika kita berdoa di malam itu, Allah tidak tolak doa kita. Malam apa saja tuh Nabi sabdakan dalam sebuah hadisnya. Yang pertama, awal 1 Rajab. Yang kedua, doa di setiap malam Jumat. Alhamdulillah, kita selalu hadir di sini. Ada kegiatan taklim malam Jumat di Masjid Tangkuban Perahu. Malam Idul Adha yang kelima, pertengahan bulan Sya'ban. Malam Jumat depan kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal masyarakat Jakarta dengan istilah nisfu Sya'ban. Di bulan ini banyak peristiwa. Yang pertama, peristiwa terbelahnya bulan. Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Sampai Allah abadikan kejadian tersebut dalam Al-Quran surat Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Hampir saja kiamat, kata Allah, dan terbelahnya bulan. Dulu kita
setiap kali terjadi gerhana bulan itu ada rasa sesuatu yang berbeda. Ada rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Seakan gerhana itu tanda-tanda kiamat. Maka dianjurkan kita jika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, disuruh sholat 2 rakaat. Mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum ulama habaib mensyiarkan agama melalui ilmu-ilmunya, setiap kali terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, dulu warga pada bersembunyi di bawah tempat tidur. Nggak berani menampakkan diri saat terjadi gerhana. Orang-orang Yahudi beranggapan terjadinya gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari lambang kesedihan Nabi Muhammad. Karena sebelum terjadi itu, putra dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka prasangka tersebut ditepis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana matahari tidak ada kaitannya dengan kematian. Tidak ada kaitannya dengan suasana duka, dengan suasana sedih. Ini sunnatullah, kejadian alam, tanda kekuasaan Allah. Tak selamanya matahari yang mampu menyinari kehidupan manusia di dunia dengan terik mataharinya, dengan cuaca panasnya, tiba-tiba ketika terjadi gerhana matahari berubah suasana. Begitu juga bulan yang mampu menerangi alam jagat raya, ketika terjadi gerhana maka suasananya berbeda ketika dia dalam kesempurnaan cahayanya. Maka di bulan Sya'ban ini Allah menjawab tantangan dari orang Yahudi tentang kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kerasulan dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah beri sesuatu yang dapat membuat orang Yahudi terlepas dari prasangka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua di bulan Sya'ban, tukar arah kiblat salat. Dulu Nabi ketika ibadah kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Dalam doa Nabi pengen ibadah itu enggak jauh dari tanah kelahirannya. Dulu berbulan-bulan ibadah di Palestina, di Masjidil Aqsa. Doa Nabi dipenuhi oleh Allah karena Allah perintahkan untuk menukar arah kiblat salat, tidak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi menghadap ke Masjidil Haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka
syatrul masjidil haram, maka palingkan wajahmu mulai hari ini, ibadah kepadaku tidak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina, tapi dirubah arah kiblat salat. Terjadi perintah itu di bulan Sya'ban menghadap ke Masjidil Haram. Sampai sekarang itu tanah suci yang di sekelilingnya Allah Ta'ala berkahi. Alladzi barokna haulahu, yang Allah Ta'ala berkahi sekitarnya. Tanah suci Madinah, Mekah, Allah Ta'ala berkahi. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam peristiwa Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin jamaah yang mulia, di bulan Sya'ban juga Allah Ta'ala turunkan wahyu yang berkaitan dengan perintah baca sholawat. Jika Allah perintahkan kita hambanya ibadah puasa, Allah tidak mencontohkan bagaimana ibadah puasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menyempurnakan rukun Islam, ibadah haji, Allah nggak pakai mencontohkan bagaimana ibadah haji. Tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk baca sholawat, Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu membaca sholawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ayat turun di pertengahan bulan Sya'ban. Di malam nisfu Allah Ta'ala turunkan wahyu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah dan para malaikat mencontohkan dia bersalawat kepada Nabi, baru kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Maka sholawat jadi rukun di dalam ibadah sholat. Kalau kita nggak baca sholawat dalam sholat, kagak sah. Diajarin oleh ulama-ulama ahli fikih, kalau tasyahud awal cukup kita membaca sholawat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tasyahud akhir dilengkapi dengan wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tidak baca wa ala ali di tasyahud akhir, pasolawatuhu al-batro, maka itu solawat yang buntung, enggak sampai kepada Nabi. Maka wa ala ali sayyidina Muhammad di tasyahud akhir dibaca, disempurnakan. Jika memang masih ada waktu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, terus sampai innaka hamidum majid.
Itu sunnah menambahkan itu untuk menjadi sempurna ibadah kita. Nabi bersabda, man shalla alaihi wa huwa jalisun ghufira lahu qabla ayyakuma. Siapa yang membaca sholawat sambil duduk, Allah Ta'ala ampuni dosanya sebelum itu orang berdiri. Alhamdulillah. Luar biasa. Sholawat dibaca salah tetap berpahala. Sholawat dibaca ada niat riya, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Sholawat dibaca salah, masih tetap berpahala. Asal jangan sholawat kepada Nabi ujungnya diganti dengan yang selain Nabi. Beredar juga tuh di YouTube. Ada orang baca sholawat kok ujungnya bukan Nabi Muhammad. Astagfirullahalazim. Itu sampai ke situ itu orang. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina bukan Muhammad yang disebut. Sallallahu ala Muhammad. Kita biasanya begitu. Dia sebut nama seseorang yang lagi berkuasa. Itu viral tuh di YouTube. Itu berani orang berlaku, berbuat melecehkan sholawat kepada Nabi. Sementara kita diajarkan oleh Allah, oleh Nabi, oleh para pewaris Nabi, oleh ulama hanya sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sambil duduk, Allah Ta'ala ampuni dosa kita sebelum kita berdiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang disebut sholawat tibbil qulub, obat buat penyakit hati. Jadi kalau kita baca itu pas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, ulama ngajarin telapak tangan kita letakkan di dada. Letakkan di posisi di mana hati berada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha. Kita baca itu jika ada anggota tubuh yang terasa sakit,
Letakkan telapak tangan kita di bagian anggota tubuh yang sakit. Kalau kita tidak kuat lama duduk posisi bersila karena ada kendala penyakit asam urat, kita royal kalau punya penyakit. 2 udah asam urat juga, udah darah tinggi juga, royal kita sama penyakit. Letakkan tuh telapak tangan di bagian anggota tubuh yang sakit. Wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Kalau pandangan mata sudah terganggu, sudah tidak jelas, letakkan telapak tangan di bagian mata. Rasulullah Nabi Muhammad ketika usia 7 tahun sakit mata, dibawa oleh kakenda beliau ke seorang dokter Yahudi. Terkejut dokter Yahudi. Begitu Nabi yang masih berusia 7 tahun dibawa kakenda ke dokter yang berlatar belakang orang Yahudi, dokternya kaget. Wahai Tuan Abdul Muttalib, mohon maaf, cucumu yang sakit mata ada obatnya pada dirinya. Mohon izin Tuan Abdul Muttalib, pasien-pasienku sembuh karena dalam permohonanku kepada Tuhan, aku sertai dengan menyebut nama cucumu. Aku sudah coba bertahun-tahun ketika aku memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan pasien-pasienku tanpa menyebut nama cucumu, pasienku enggak sembuh. Tapi ketika aku menyebut nama cucumu dalam doaku kepada Tuhan, pasien-pasienku sembuh semua dari penyakit. Jadi obat penyakit mata cucumu ada pada dirinya. Ambil telunjuk jarinya, masukkan ke dalam mulutnya, kemudian oleskan bagian pelopak matanya. Itu cara orang dulu ketika dokter masih jarang, rumah sakit baru Cipto, baru Persahabatan, belum ada MMC, belum ada yang lain, rumah sakit baru 2. Dulu orang tua kalau anak cucu sakit mata cukup obatnya sholawat. Wa afiatil abdan wa shifaiha. Dimasukkan itu jari ke mulut, kemudian dioleskan matanya, sembuh. Karena mengikuti arahan dokter Yahudi kepada Abdul Muttalib, mengobati cucumu yang sedang menderita sakit mata hanya dengan air liurnya dan sebut namanya. Maka dulu ada orang Yahudi begitu luar biasa bencinya sama Nabi, nyebut nama Nabi Muhammad aja nggak mau dia. Ketika dia baca kitab Taurat, lembaran pertama ketemu Muhammad, lembaran kedua ada lagi nama Muhammad, lembaran ketiga ada lagi nama Muhammad. Dia sobek-sobek lembaran 1, 2, 3, 4 sampai benci kepada Nabi. Ketika istrinya mau melahirkan, sulit keluar itu bayi. Berhari-hari ada petunjuk dari sahabat itu orang Yahudi, jika kau ingin mudah anakmu keluar proses melahirkan, sebut aja nama Muhammad. Yahudi malu menyebut nama Muhammad, apalagi disertai dengan suara jeritan ingin mengeluarkan sang bayi. Kata sang suami kepada istri, kau sebut Muhammad sekeras-kerasnya. Aku takut terdengar dengan tetangga.
baiklah akan aku ambil alat untuk menutup wajahmu agar tidak terdengar saat kau menyebut nama Muhammad. Begitu disebut nama Muhammad, lahirlah, keluarlah sang bayi, padahal orang Yahudi. Jadi wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Ketika mata sudah mulai terkendala dengan hal-hal yang tidak membuat kita jelas melihat, membaca, maka ketika wa nuril absar wa diyaiha, telapak tangan diletakkan di bagian mata kita. Itu obat yang tidak ada dari dokter. Itu obat tidak didapatkan di apotik. Itu obat didapat dari para ulama, orang-orang soleh. Maka bulan Sya'ban ini bulan untuk memperbanyak baca sholawat. Kemudian malam nisfu, malam pertengahan bulan Sya'ban juga malam perubahan takdir, yang bisa merubah takdir yang Allah Ta'ala sudah tentukan hanya Allah. Seorang narapidana yang dihukum, diponis di pengadilan 11 tahun. Karena selama di tahanan menanti hukuman yang sudah diponis 11 tahun, dia berlaku baik di lapas. Maka setiap datang hari-hari besar seperti 17 Agustus, itu narapidana yang berlaku baik selama berada di lapas akan mendapatkan remisi. Vonis yang udah ditentukan dengan perilaku yang baik berubah. 11 tahun dikurangi setahun jadi 10. Itu manusia aja bisa memberikan itu, apalagi Allah. Maka malam nisfu Sya'ban merupakan malam perubahan takdir. Kalau tadi narapidana berubah vonis karena perilaku baik selama di lapas, begitu juga manusia. Kepada Allah dia berdoa, dia berkaca kepada kehidupan yang telah berlalu, banyak dosa, banyak maksiat. Dia berdoa di malam nisfu Sya'ban agar tobatnya diterima. Maka malam itu doa yang gak pernah ditolak diterima. Allah rubah takdir seorang hambanya. Kata Nabi, la yaruddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir manusia kecuali usaha manusia juga. Kalau itu tadi lapas selama di penjara tidak memperlihatkan perilaku baik, nggak bakal mendapatkan remisi, nggak akan mendapatkan kurangan masa hukuman, malah bisanya ditambah. Tapi karena dia berusaha untuk berperilaku baik, pemerhati lapas, petugas lapas mengabsen setiap hari, melihat perilaku para narapidana, dicatat namanya, dilihat perilakunya, maka yang baik akan mendapatkan remisi. Saya dulu ditugaskan oleh Bin Roh untuk memberikan kerohanian, penyegaran iman, akidah para narapidana di Cipinang, kemudian di Rutan Pondok Bambu, lapas yang khusus wanita. Saya ketemu dengan Gubernur Banten, Ratu Atut. Saya ketemu dengan yang baru bebas nih, yang istrinya Haji Mas Said, siapa ri?
Angelina Sondak, saya ketemu dengan Ratu Ekstasi, siapa namanya? Iya, ketemu di lapas Pondok Bambu. Kalau di Cipinang berbagai macam orang yang terlibat dalam masalah ketemu semua. Saya berikan arahan, sebesar apapun dosa dan kesalahan kepada Allah, jika kita bertobat Allah pasti terima. Ada yang tanya, Pak Kiai, iya dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama manusia bagaimana Kiai? Misalnya saya korupsi, pulangin duitnya. Pulangin duitnya. Kayak korupsi bansos, pulangin. Itu milik harta, pulangin. Tobat kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Itu ada sesi tanya jawab selama memberikan santapan rohani di kalangan para tersangka yang terlibat dalam berbagai macam masalah. Itu manusia bisa merubah ketentuan vonis karena perilaku baik. Begitu juga apalagi Allah. Allah yang menerima taubat hambanya. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan menghapus, mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Jami'a, semua. Karena proses taubatnya itu. Jadi kalau dulu ada orang kafir, begitu masuk Islam, enggak dilihat lagi udah masa-masa lalunya. Yang dilihat adalah ketika ia mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Hadirin jamaah yang mulia, malam nisfu Sya'ban juga malam di mana Allah Ta'ala buka seluruh rahmat dan kasih sayangnya. Innallaha ta'ala yuftahu abwabur rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluruh pintu rahmat. Jibril turun, perintahkan Nabi, gum wasolli, bangun Muhammad, sembahyang. Ini malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada Allah, maka berdoalah kepada Allah. Nabi berdoa. Dia minta untuk umatnya. Dibelilah rahmat oleh Allah untuk umatnya sepertiga dari seluruh umat Nabi Muhammad. Pabaka, maka Nabi menangis ketika Jibril menginformasikan Allah sudah memberi sepertiga rahmat kepada umatmu. Nangis Nabi. Dia doa lagi, ditambah lagi sepertiga. Jibril kasih tahu lagi, udah diberikan kembali sepertiga. Pabaka, maka Nabi nangis lagi, berdoa lagi. Kemudian Jibril memberikan kabar gembira, Muhammad, di malam ini Allah sudah mengampuni seluruh kesalahan dan dosamu. Illa, kecuali la yusyriku billah, orang yang mendapatkan rahmat Allah itu yang tidak menyekutukan Allah. Kalau orang yang menyekutukan Allah nggak dapat rahmat Allah. Besok malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, uququl walidain, nggak dapat rahmat Allah anak yang durhaka sama orang tua. Nggak dapat rahmat Allah. Yang ketiga, wa akilur riba, orang yang makan riba. Apa sih itu riba? Ar-riba fil lughat az-ziyadah. Riba menurut istilah bahasa itu artinya
bertambah. Bahasa banknya itu bunga. Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullah. Wahai sekalian orang yang beriman, kau jangan makan riba karena dosanya berlipat ganda. La'anallah akilur riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Sampai makan riba itu termasuk 7 dosa besar. 7 dosa besar diantaranya akilur riba, orang yang makan riba. La'anallah, Allah melaknat. Apa arti laknat Allah buat orang yang suka makan riba? Al-ibadu min rahmatillah. Jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari rahmat Allah. Dia makan banyak, tapi itu riba nggak membuat hatinya itu jadi senang karena jauh dari rahmat Allah. Justru yang ada rasa itu ingin makan lebih banyak lagi. Maka nanti ketika Allah Subhanahu wa taala panggil hambanya pada hari kiamat, itu dengan berjalan beda-beda. Ada yang berjalan tidak menggunakan kaki, tapi dia berjalan dengan menggunakan perut, memenuhi panggilan Allah. Kayak ikan lele lompat dari bak ke tanah. Man huwa, siapa dia? Yang jalan dengan menggunakan perut ketika Allah Ta'ala panggil akilur riba, orang yang makan riba. Ya Allah. Maka Allah sayang terhadap kita hambanya. Nabi sayang terhadap kita umatnya. Bahwa kesalahan bukan untuk disesali, tapi untuk diperbaiki. At-taib minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari segala macam dosa, kaman la dzanbalah, seperti orang yang gak punya dosa, karena tobatnya diterima. Maka besok malam Jumat itu merupakan malam di mana permohonan manusia kepada Allah enggak ditolak. Allah Ta'ala terima. Besok malam Jumat, malam pengampunan. Allah beri ampunan kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad, melebihi banyaknya jumlah rambut yang ada pada hewan kambing suku Bani Kaleb. Di Arab itu banyak suku. Ada suku Badui, ada suku Kaleb. Dikenal di zaman itu warga yang punya kemampuan menernak kambing yang berkualitas. Udah gemuk, bulunya gembel, dagingnya enak. Nabi sampai umpamakan seperti rambut yang ada pada kambing suku Bani Kaleb. Gak bisa dihitung jumlahnya. Maka di malam nisfu Sa'ban, Allah Ta'ala terima taubatnya, Allah Ta'ala terima rahmatnya sebanyak bulu kambing Bani Kaleb. Gak usah kambing Bani Kaleb dah. Kambing domba yang dari Ciamis itu juga bagus-bagus. Bulunya tebel-tebel, gak ada yang mampu menghitung bagian buntutnya saja. Semakin banyak itu bulu di kambing, hewan kurban, sebanyak itu pahala yang didapat. Maka jika Allah beri kita panjang umur, Idul Kurban besok, kalau kita mau memberikan hewan kurban, domba Ciamis,
domba Garut. Kalau pengen tahu banyak pahalanya, hitung dulu rambutnya sebelum kita serahkan kepada panitia. Mudah-mudahan besok malam Jumat panjang umur, sehat walafiat, kita manfaatkan malam di mana Allah Ta'ala buka seluruh pintu rahmatnya, Allah Ta'ala buka seluruh pintu taubatnya, agar Ramadan kita ibadah dengan penuh rasa nyaman, ringan, tidak ada kendala, tidak ada terasa berat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tauli wal in'am. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.